Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gibran Aringga Al-Bukhari, NIM F1E119067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan sebuah tableau. Di sini ada 6 macam tentang tableau. Yang pertama yaitu tableau, kedua fungsi tableau, tiga manfaat tableau, keempat kelebihan tableau, kelima produk tableau, dan yang keenam adalah install tableau. Yang pertama itu apa itu tableau? Tableau sendiri adalah sebuah software yang bisa mengelola datamu menjadi sebuah visual yang menarik. Dengan begitu, kumpulan datamu tersebut akan lebih mudah dimengerti. Biasanya seseorang menggunakan tableau untuk memvisualisasikan data dan menyederhanakan pola analisis business intelligence. Maka tidak heran jika tableau menjadi salah satu tools andalan para business intelligence. Pasalnya ada banyak fitur menarik dalam software yang ditemukan pada 2003 ini. Tableau menyediakan dashboard and scorecards and hubs analysis and queries, pemrosesan analytics online, penemuan data, pencarian, business intelligence, integrasi spreadsheets, dan lainnya. Menariknya, semua itu bisa kamu gunakan dalam bentuk dashboard and worksheets. Jadi kamu bisa berkolaborasi dengan timmu dan semuanya dapat terlihat di dashboard tersebut. Jika data lebih mudah dipahami, orang-orang dari divisi lain bisa melihat hubungan antara berbagai data yang berbeda. Kemudian mereka bisa menyimpulkan untuk membuat suatu keputusan sebuah bisnis. Selanjutnya, apa itu fungsi tableau? Fungsi tableau itu terdiri dari 4 fungsi utamanya. Yang pertama yaitu menerjemahkan sebuah data menjadi bentuk visualisasi. Yang kedua, mengelola sebuah metadata. Yang ketiga, mengimport berbagai ukuran dan range data. Yang keempat yaitu membuat visualisasi data tanpa coding. Yang ketiga, apa manfaat dari sebuah tableau? Yang pertama yaitu developer tools. Tableau digunakan dalam pengembangan seperti mendesain bagan, dashboard, laporan, and visualization. Produk tableau dalam kategori ini adalah tableau public and tableau desktop. Yang kedua yaitu sharing tools. Merupakan tableau digunakan juga untuk berbagi laporan, visualization, and dashboard dengan penggunaan alat pengembangan perangkat Linux. Tableau Online, Reader, and Server adalah produk dari tableau sharing tersebut. Yang keempat, kelebihan tableau. Kelebihan tableau sendiri ada 5. Yang pertama yaitu pilihan visual yang interaktif. Yang kedua, user friendly, agar supaya tampilan sangat memuaskan bagi para pengguna. Yang ketiga, mengelola banyak sumber data yang banyak sekali menyimpan dalam pengelolaan sebuah data. Yang keempat, dashboard mobile friendly. Yang kelima, terintegrasi dengan bahasa script. Selanjutnya, yang kelima, produk tableau. Ada beberapa produk yang ditawarkan tableau untuk menganalisis dan memvisualisasi data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tableau desktops, yang kedua tableau online, ketiga tableau server, keempat tableau mobile, dan kelima tableau public, serta ada visible. Yang mana ada 6 macam produk yang ditawarkan tableau untuk menganalisis sebuah data. Di sini yang keenam adalah cara menginstal sebuah tableau. Di sini yang pertama kita akan melakukan instalisasi. Habis kita dari mendownload tableau dari links tableau itu sendiri. Setelah itu kita install dan menunggu sebuah progresnya. Ini merupakan sebuah tampilan dari aplikasi tableau public itu sendiri. Jadi jika kita menggunakan sebuah file CSV atau Excel maupun yang lain, kita dapat melakukan files yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan sebuah file CSV, jadi saya melakukannya melalui file lain. Di sini saya akan melakukan penjelasan dan analisis dari hasil visualisasi data yang saya buat.
Nah, yang pertama di sebelah kanan ini ada sebuah gambar maps tentang kasus. Nah, membuat maps WHO coronavirus COVID-19 dashboard pada tableau yang dimana saya menggunakan new kasus dan country untuk mendapatkan hasil gambar map seperti di sebelah kanan ini terdapat beberapa negara yang ada di seluruh dunia. Jadi di sini saya dapat mencontohkan sebuah country, misalnya Rusia Federation memiliki kasus terbaru senilai 393 juta jiwa. Nah, yang kedua, mencari data daily cases, yaitu data harian berdasarkan WHO coronavirus COVID-19 dengan cara menggunakan new cases dan death reports, yaitu data laporannya, supaya dapat mendapatkan hasilnya berupa lines, yaitu seperti garis ini sebelah kanan ini. Setelah saya menggunakan exact dates dengan supaya saya dapat melihat tampilan dari awal terjadinya COVID sampai sekarang ini tahun 2022 di bulan Juni. Yang ketiga, di sini saya akan untuk mencari sebuah data kasus yang menggunakan new kasus saja untuk dapat menampilkan compare match kasus seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah konfirmasi kasus yang berjumlah 523.786.368 jiwa yang sudah terkonfirmasi kasusnya. Yang keempat, untuk mencari data dates, saya menggunakan new dates untuk menampilkan gambar pada dashboard sebelah kanan ini. Nah, di sini saya sudah dapat konfirmasi date-nya, yaitu senilai 6.279.667 jiwa yang sudah terkonfirmasi. Nah, selanjutnya yang kelima, langkah yang saya lakukan untuk dapat menampilkan situasi by WHO region, dengan cara memasukkan WHO region dan new cases supaya mendapatkan hasilnya, dan agar dapat menampilkan seperti gambar di bawah ini, saya menggunakan horizontal bar. Berdasarkan hasil gambar yang saya tampilkan ini, saya menggunakan WHO region dan new cases. Berdasarkan hasil tampilan horizontal bar, nilai kasus tertinggi yaitu terdapat di region bagian Euro yang bernilai 219.945.531 jiwa. Nah, itu merupakan nilai kasus terbanyak dari 240 juta kasus. Nah, selanjutnya itu merupakan hasil tampilan dashboard yang saya bikin untuk dapat memvisualisasikan data tableau. Di sini saya dapat menggabungkan dari 5 dashboard yang sebelumnya yang saya bikin dan akan dijadikan satu menjadi sebuah dashboard tableau. Di sini sudah ada tergabung ada kasus, ada konfirmasi kasus, konfirmasi dates, ada data reports, ada situasi WHO region. Di sini saya dapat menampilkan tampilan langsung dari aplikasi tableau-nya agar dapat lebih jelas. Oke, baiklah, di sini saya telah menampilkan gambar tableau dashboardnya. Di sini saya akan mencoba berdasarkan data Ukraina, yaitu memiliki kasus 511.433 jiwa dan memiliki jumlah konfirmasi dates yaitu 100.538 lines, dan Ukraina sendiri merupakan bagian dari region Euro, dan kita dapat melakukan di berbagai negara lain. Greenland yaitu memiliki konfirmasi kasus yaitu 11.971 dan konfirmasi date-nya 21 yang masih masuk Euro. Dan kita akan mencoba bagian lain, masih Greenland, Libya, Sudan.
Dan kita mencoba di daerah Cina. Di Cina sendiri terkonfirmasi kasus yaitu senilai 2.371.526 konfirmasi kasus yang sudah tercatat dan memiliki konfirmasi dosis 16.030 jiwa. Dan Cina sendiri termasuk bagian dari WHO region, bagian WVRO. Oke, baiklah, sekian. Terima kasih dari saya. Itulah hasil penjelasan dari saya tentang tableau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.